Jalan tidur, Pak. Iya, Galan nggak komen-komen, kayaknya Galannya masih tidur ini. Ya. Oke. Ini saya record ya. Lupa, Pak. Ya. Oke ya. Jadi di part ini kan kita ganti dengan peta geologi, kemudian yang di bawah ini nih penjelasan yang mana tadi? Ini nih indeksnya taruh di situ. Cukup sekali di atas. Ya. Ininya cukup sekali di atas. Ke bawahnya nggak usah muncul lagi. Di indeks ini nih. Ya, ini sekali aja di atas. Yang menunjukkan lokasi. Bawahnya ini udah ada indeks ini ya. Terus ini juga inclinasi dan seterusnya kayaknya nggak gitu. Maksudnya nggak akan jadi pertanyaan ya. Terus ini bisa dibuang nih namanya karena memang udah bagian dari risetnya itu. Cukup petanya ini aja. Nah, posisi ini di atas sebelum untuk menjawab ini kan, local map study and there's a consistency between structure and its station. Ini poin 3 ini. Kan ini misalkan di stasiun yang mana nih? Ya, ini di stasiun yang mana kan? Nah, ini digambarkan di sini. Posisinya di atas dulu, di atas. Nanti nama-nama stasiunnya baru ke bawah. Oke, untuk menjawab yang ini kan? Oke, Pak. Kalau misalnya dibuat seperti kayak peta montage gitu, kira-kira gimana, Pak? Bisa juga. Tapi untuk yang lokasi ini sekali di atas. Jadi ke bawahnya itu part ini udah nggak ada lagi, ya. Terus ini juga udah nggak ada. Nah, tinggal justru keterangan-keterangan ini yang penting. Ya, bentuk keterangan ini bisa dilihat dari jurnal-jurnal struktur ya, bagaimana cara memperlihatkan peta dengan baik. Ya. Karena kan sebetulnya fokus di paper kita ini adalah membahas ininya kan. Membahas 2 poin ininya kan. Kalau lokasinya cuma si reviewer ini ingin melihat ya sebetulnya pada posisi mana ya, pada posisi mana si poin tadi akan muncul kan. Ya. Tapi saya juga heran ya, si ininya nggak komen terhadap judul ya, tapi nanti kita revise lah di end ya. Setelah kita tulis, tapi kita writing dulu sesuai dengan yang mereka minta ya. Oke. Kalau yang ini nih, remote sensing. Iya, Pak. Kemarin tuh Gusti lupa untuk nambahin si hasil dari remote sensing itu, tapi sekarang sudah ditambahin. Sebenarnya cuman pengen ngasih tahu itu, Pak. Nah, ya. Arahnya itu kan? Iya, cuman bahwa ngasih tahu arahnya. Si sebaran pen ya, pen dan pen kalsit and quark itu juga tercermin dari kelurusan-kelurusan ini gitu kan maksudnya? Iya, iya Pak, benar Pak. Tapi kalau misalnya segitu aja, nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa. Ya ini kan berarti kan Gusti ini menggunakan lineman itu kan, yang panjang sebetulnya kan juga ada riset tersendiri kan, kayak punyanya Padel itu kan. Padel itu kan Padel atau Kamil, dia menghitung panjang kelurusan terhadap kemudian arah kelurusan yang pakai NDHR, nah rasio, dia pakai rasio sehingga dia estimasinya crack. Kalau
kalau Gusti kan ke fan ya, fan kalsit ataupun kalau Fadel itu crack itu tadi menjadi potensi untuk resapan air. Yang dihitung itu adalah lebar cracknya kalau dia. Ya, lebar kan kalau ada kelurusan bisa jadi si litologinya ini akan mengalami potensi pelapukan. Nah, dari potensi pelapukannya itu kemudian diestimasi potensi resapannya, kira-kira gitu. Nah, kalau Gusti kan hanya melihat kelurusan itu pada litologi yang keras ya akan terisi oleh kalsit. Ini kan proses biologinya ya, dan itu yang kemudian kalsitnya itu yang digunakan sebagai poin tadi itu. Ya, nanti saya coba cari juga rujukan-rujukan si fine kalsit or quartz itu untuk struktur di jurnal lain untuk nambahin di bagian atasnya. Ya. Ya, baik Pak. Oke. Itu aja ya kayaknya. Kalau ini nanti untuk rujukannya nanti kita cari jurnal report lagi. Ini penulisan juga saya belajarnya masih kurang pas ya. Ini kan Harvard System ini. Kita pakai apa nih? Bentar. Kita pakai, ini kan dia minta pakai Harvard ya. Reference-nya. Bentar. Oh, ini pakai apa? Dia minta pakai Harvard. Dia minta Harvard mintanya. Dia tinggal pakai ganti aja. Kalau diganti dia berubah ini. Harvard Anglia. Tapi itu bukan hal yang bukan hal yang besar lah. Ini kan jadi berubah nih. Kalau coba kita misalnya Kim. Sama juga kan? Iya. Ya. Maksudnya part bawahnya aja. Nggak apa-apa lah, itu nanti bisa di ini kan. Di device ya. Oke. Oke, Agus ya. Nggak lama lah itu mah. Cepat aja dikerjainnya. Kan udah nggak ada kuliah juga. Gusti kuliah metode penelitian ya. TPI, Pak. Ya, TPI ya. Insya Allah Pak, semoga secepatnya ditambahkan dan diperbaiki. Ya. Oke. Kemarin, sekarang kalau riset yang mau ditulis ya. Kemarin itu kan mana ini Halo Galan sama itu udah muncul ya. Berarti ini saya close ya biar Gusti bisa edit lah. Ini nggak saya save ya, nanti takutnya konflik. Sebetulnya kan paper yang mau saya tulis itu saya melanjutkan dari hibah kita ya, hibah yang tahun lalu ya. Nah, di tahun lalu itu kan yang kemudian ditulis jadi papernya Olvi ya. Oh, nggak ada ya. Oh, dipublikasi ya. Oke. Pengabdian juga kita lanjutkan tahun ini, cuman sampai sekarang ini belum ada kabar ya. Jadi saya juga, Bu Nani sih ininya ketuanya karena takutnya
diminta ke ini tiba-tiba di email suruh jadi keynote di Avoer. Saya bilang adalah Avoer mau Bu Eli aja. Terus kata pasif, bukan levelnya Pak Budi lagi kan. Bukan menurut saya itu, saya agak males lah kalau ya, karena terus terang aja kan secara penilaian di akreditasi juga multi multi bidang ilmu ya, itu nggak tinggi nilainya gitu. Nah, habisin energi aja nyiapinnya sama tapi energinya juga kecil. Oke. Nah, sebetulnya riset yang dilakukan untuk ke jurnal itu kan yang tadi itu yang paper Gusti itu kan salah satu produk dari riset yang akan ditulis ya. Nah kemudian yang kedua itu ini kan kemarin mitigasi bencana kawasan Muara II Desa Datar ya. Kalau ini kan desa datar saja. Nah, paper yang mau kita tulis dengan Pak Dadang itu agar multi perspektif ya. Tadi kan contohnya saja Rina ketika bicara geowisata kan dia juga compare beberapa, ada biotik, ada kalke dan seterusnya. Nah, sekarang ini untuk masuk ke jurnal-jurnal Q1 ya kita menuju ke sana ya, kita menuju ke sana kira-kira. Lalu nah kan kita berangkat dari kondisi geologi ini yang kemarin karena Gusti nggak ada ya, ini kan ini kan lokasinya itu ya persis lah 4 lokasi pemetaan kalian kan ya. Nah kalau riset Gusti kemarin yang di Gilasnya aja ya? Gusti di segmen Saka, Gilas, dan Malau, Pak. Jadi petakannya itu 7x7. Bagian yang formasi tarapnya aja. Tarap itu PCT ini? Iya Pak, PCT itu. Nah yang Gusti kan di sini aja, gitu kan? Iya yang Pak. Fadil? Yang kirinya Pak. Bagian kiri Gusti ya. Fadil di sini. Pak. Oke. Nah berarti kan ini kan sebetulnya belum ada dikaji itu kan? Ya. Nah saya minta Galan untuk lihat, kan ini ada jalan ya, jalan nggak tahu di mana nih. Jadi gini, pertama ya, minta bantu disiapkan peta administratif, ya, peta administratif. Kotakannya ini ya, kita gunakan kotakannya ini. Ini kan Muara II di sini ya, Muara II di sini ya. Iya Pak. Iya, sebelah kanan Pak. Di ujung kan, ya. Minta disiapkan peta sepanjang ini kan, jalannya ya, administratif, nama desa, nama desa, nama kecamatan ya. Nah, terus setelah itu kan kita kalau untuk deformasinya, untuk dinsarnya, untuk kan kalau Galan nanti melihat sepanjang jalan ini ya, sepanjang jalan yang tidak melihat ada pembukaan atau tidak ya. Kalau Galan itu melihat jalan lah, jalan yang untuk dinsarnya itu di jalannya aja, nggak semua lokasi. Jadi karena kan salah satu yang mau saya ambil itu adalah ke infrastrukturnya nanti. Jadi di dalam teori pengembangan wilayah ada kecenderungan terjadi perubahan perilaku tempat tinggal. Jadi kan dulu masyarakat Komering ini ya, studinya Pak Dadang itu tinggal dekat pinggir sungai. Karena dia menggunakan sungai
sebagai sarana transportasi. Kan itu. Hubungannya ke transportasi. Nah, sekarang ini kan bergeser ke jalan ya, ke jalan. Nah, ini bisa nanti kepemilikan lahan sebetulnya. Nah, kepemilikan lahan itu kan mungkin di awal-awal dia tidak punya lahan di pinggir jalan, lahannya tetap di sungai, dekat sungai, dan kemudian pola penghidupan mereka. Nah, pola penghidupan mereka ini kan kebun dan seterusnya. Ya. Rata-rata kan perkebun ya, dari informasi dari gitu kan, Gus. Kalau nggak petani kopi, kayaknya karet ada nggak gitu kan? Karet kalau nggak salah nggak ada ya, ya Dil. Cuman kopi gitu Pak. Iya, Pak. Iya. Nah itu kan ya yang kemudian saya minta buatkan petanya ya. Jadi peta geologi ini sudah oke. Ini peta ini akan kita pakai. Cuman tadi ya kembali untuk keperluan paper kan ini kan udah dibuang nih. Ya, nanti saya akan buat draft papernya ya. Outline lagi saya pikirkan, belum sempat juga. Tapi yang saya perlukan pertama ya, tadi Galan udah fokuslah ke dinsarnya di jalan aja, itu nanti partnya Galan. Nah, partnya Gusti sama Fadil itu ini citra paling lama tahun berapa? 2000 berapa nih? Fungsinya untuk mengetahui sebaran penduduknya. Yang dari Google Earth ya, Pak? Ya, Google Earth. Kemarin itu saya sempat lihat itu yang paling lama di daerah sini 1985, Pak. Tapi itu ketutup awan, Pak. Sedangkan yang bagusnya itu ada di 2012. Tapi itu entah kenapa dia hitam putih, Pak. Tapi kelihatan rumah penduduknya, Pak. Terus ada 2014 sama 2021, Pak. Nah, itu yang jelasnya, Pak. Yang tidak ketutup awan. Nah, yang dilihat itu kan berarti kan kalau paling tua katakanlah yang 85 kayaknya di Google Earth. Tapi intinya sudah kebayang gitu ya. Kan? Ya. Ya. Jadi sudah terbayang kan. Jadi fungsinya itu adalah ya, kita melihat pola pemukiman penduduk ya. Jadi kalau dapat lebih panjang lebih bagus ya. Itu kan bukan hanya ya, tapi menginterpretasikan pola penyebaran penduduk dari mulai tahun paling tua sampai yang kalau misalkan dapat 3 tahun atau dapat tadi berapa di 2018? 2012, 2014 sama 2021, Pak. Oke. Berarti kan 14 ke 18 4 tahun. 4 tahun, 12 ke 21 berarti hampir 10 tahun ya. Yang 90-an nggak belum dapat itu ya? Nggak ada, Pak. Cuman ada 1985 terus lompat ke 2012 dia, Pak. Dari Google Earth-nya, Pak. Oke, berarti 85 itu bisa interpretasi sejauh apa? Nah, itu kemarin pas saya cek itu dia full ketutup awan, Pak. Jadi nggak bisa dilihat pemukimannya gimana, Pak, di dekat sungai atau di dataran gitu, Pak. Yang dari 2012 sampai 2012, 2014 sama 2001 itu bisa dilihat, Pak. Itu kebanyakan mereka masih di pinggir sungai itu, Pak, nggak ada berubah. 2021-nya? Sama, Pak. Cuman si sungainya aja yang berubah, Pak. Maksudnya di sungai berubah tuh? Kayak ada endapan di pinggir-pinggirnya itu, Pak. Kalau pemukimannya nggak ada perubahan sih, Pak. Kalau dilihat dari Google Earth-nya, Pak. Oh, sejak 2012 ya. Sejak 2012 nggak ada perubahan kalau pemukimannya. Iya. Nah, kalau lahannya bisa diinterpretasi nggak? Perubahan tutupan lahannya? Nanti saya coba, Pak. Saya coba cari. Ya, itu coba
Coba dilihat ya perubahan tutupan lahannya, karena kan salah satu mereka itu yang banjir kemarin itu kan. Oh, pohonnya masih ada atau tidak ditebang kayak gitu-gitu ya, Pak? Oh, bisa Kalau rasanya, Pak. kalau waktu yang kajian di tempatnya yang Tiara itu kan kelihatan ya, karena dia tambang. Tambang itu memang akan lebih mudah terlihat ya. Bentar. Jadi PPT. Dia compare guys. Oh sebentar. Di saya hanya saya bandingin ya perubahan tutupan lahannya tuh itu kelihatan. Ini ada sih Pak, saya kemarin screenshot dari Google Earth Pak dari tahun 2012 itu Pak. Tahun 2000? Yang 2012, 2014 sama 2021. Oke. Nah. Jadi di sana itu kelihatan, di Indonesia itu kelihatan ya. Ini tambang-tambang, cuma karena ada 296-nya nih. Tambang-tambang baru ini muncul, tadinya nggak ada, jadi kemudian nih pemukiman ini nih. Nih pemukiman ini kelihatan nih bertambah ya. Yang hitam itu pemukiman kan, oke? Berubah. Tadinya kan ini nggak ada nih, tapi sebetulnya ada jalan. Jadi munculnya pemukiman ini sebetulnya merespon tambang. Ini kan pertambangan nih, ya. Terus ini juga semakin meluas ya. Ya. Ini kan ada pemukiman baru nih. Nah, yang masalah itu ya tadi ya perubahan ini sendiri cuma ada 196 nih. Jadi dalam rangka tentang 10 tahun itu akan berubah. Nah, karena kita mau lihat adalah kopi ya, betulnya kan kopi itu saya nggak tahu nih. Nah, lihat lagi definisinya. Dia apakah dia dry apa istilahnya tuh? Dryland farming ya, pertanian lahan kering. Ini bisa dilihat ini petanya KLHK, bisa dilihat juga. Land use-nya. Land use-nya KLHK, coba dilihat ya. Mungkin Pak Dil nggak nemu peta Google Map yang baru ya. Tetapi dari petanya KLHK itu tata gunanya lihat. Paling lama tuh tahun berapa. Ya. Itu yang minta tolong Pak Dil sama Gusti untuk lihat ya. Berarti dari KLKH itu aja Pak ya? KLHK, ya. Dari yang pemukimannya Pak ya? Oke Pak. Itu. Oke. Ya. Nah itu coba dibuat ya pola-pola pergeserannya. Jadi area yang tadi gunakan peta yang sama biar nanti Galan juga mengambil lokasinya itu kan sama ya.
koordinatnya samakan, jadi koordinatnya disamakan. Jadi petanya itu mencerminkan jalan, ya. Jalannya lebih dipertegas, sama batas administratif. Karena kan dari batas administratif nanti kita melihat perkembangan penduduk, ya. Ya bisa jadi penduduknya memang tidak signifikan, ya. Sama minta tolong dibantu dalam angka. Kan Oku Selatan itu sebelumnya Kabupaten Oku, ya. Nah, tapi data BPS-nya adil, ya. Kecamatannya itu coba dibantu dicarikan. Ya, jadi nama kecamatannya apa dan coba bantu dicarikan, ya. Tanjung Kurung itu tahun berapa mulainya, ya? Dari tahun berapa itu, Pak? Yang dapatnya aja. Oke, baik. Ya, yang paling tua, ya. Ya. Jadi mungkin nanti kan akan terjadi kan kita mau lihat nih penambahan jumlah penduduk dan seterusnya, kan. Itu mau dilihat. Nah, Pak Dadang itu mau melihat dari aspek budayanya. Apakah tadi, ya, pergeseran tadi, terus kemudian ada satu paper yang baru yang baru diterbit, ya, itu cukup menarik juga. Ya. Itu. Oke, ya, itu minta dibantu dibuatkan petanya, ya, mungkin dia Senin malam saya lagi coba, kalau udah selesai Senin berarti Senin malamnya, tapi kalau belum saya nanti dengan Pak Dadang itu, kan, sampai saya nyusun juga outline papernya, karena ada beberapa yang menarik, ya, yang sustainable tourism, tapi poinnya yang mau saya itu adalah jalannya itu. Jadi paper yang dijadikan rujukan utama itu, sebentar. Geologi efek hajar, climate transportation. Quantitative risk. Sebentar. Ini carrying capacity, oke. Oh, bukan, ini mah yang Jepang, ya. Kok nggak ada, ya? Bentar. Jadi, referen. Ini ada data landslide Sentinel, itu jalan pakai Sentinel, kan? Oh, masih buka di ini. Buka di apa namanya? Mandiri. Oke. Di Mendeley ada 10 menit lagi. Close. Transport.
Testing sama kesiapan dan kontrol. Bentar. Ini framework improving. Nah, nanti kita akan buat road-nya ini kan. Nah, ini kan dari nanti yang ini kan titik muara 2, ini titik desa apa, ini desa apa kan. Nah, terus kan kemudian kalau terjadi longsor misalkan ya, longsornya di node ini ya. Nah, berarti kan mana yang tertutup? Ya, kalau kita lihat kan jalan dari Muara 2 ke Tanjung Pura ini kan cuma satu ya. Ya kan? Nah, artinya kalau di road itu tertutup, itu nggak ada alternatif kan. Nah, nanti kan seberapa lama ya dia akan mengalami kerugian. Kita memang saya juga nggak akan pakai Monte Carlo. Nah, tapi yang dari Galan itu untuk mengukur ini magnitudenya. Ya. Dari kan Galan nanti buat dinsarnya ya, subsidennya ya. Dinsar itu kan simpelnya yang dilihat dari Galan itu adalah potensiality to be subsidennya kan. Artinya kan kalau dia di cukup tinggi ya, berarti kan nanti recovery proses itu berapa lama, ini kan. Ini kan kalau terjadi longsoran ini turun seret ya, berapa lama dia kembali akan recovery. Kita bisa nggak membuat kurva ini. Itu. Nah, salah satu hal yang menarik di dalam budaya Indonesia itu, kalau terjadi longsor, masyarakat itu kan akan bahu-membahu membantu membuka jalan kan. Jadi tidak proses percepatan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalkan ada jalan longsor, ya nunggu PU kan lama gitu kan. Nah ternyata masyarakat bersedia kerja bakti untuk melakukan itu, kira-kira itu. Karena memang itu budaya kita gitu. Nah aspek itu yang akan dimasukkan ke dalam proses recovery proses ini. Itu. Nah jadi itu yang akan dikaji oleh Pak Dadang itu. Jadi Pak Dadang akan melihat sebetulnya apakah memang masih ada gitu ya. Simpelnya gini, yang kita rasakan sekarang kalau ada banjir, tiba-tiba muncul orang yang bantu dorong mobil kan. Nah, tetapi ternyata bantu dorong mobil mogok itu berharap menerima upah kan itu. Nah, ini kan sudah terjadi pergeseran budaya ya. Jadi sebetulnya dia bukan gotong royong lagi, itu adalah mencari uang gitu kira-kira gitu. Atau kalau hujan tiba-tiba datang munculnya ojek payung kan. Ya kan di mall-mall itu datang ojek payung anak kecil itu kan. Nah, itu kan sebetulnya bukan. Nah, poin itu yang mau kita lihat. Nah, ini kasusnya ada jalan antara mall tadi, di situ juga ada objek wisata. Mudahnya gini, orang dari Batu Raja ke air terjun yang dekat Tanjung Kurung. Nah, terus tiba-tiba jalannya longsor, berarti kan dia nggak bisa kembali tuh, nggak bisa kembali ke Batu Raja kan. Nah, berapa lama dia akan tertahankan itu? Nah, berapa lama ditahan itu kan berarti secara teori menunggu jalan diperbaiki oleh PU, ya. Teorinya begitu kan, menunggu diperbaiki oleh PU. Nah, kalau informasi tersebut nyampe ke PU-nya lama, berarti orang tersebut kan
akan tertahan di desa sebelum longsor tadi itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat desa itu membantu, katakanlah Gusti lagi jalan-jalan ke Tanjung Kurung, jalannya longsor, Gusti nggak bisa pulang ke Palembang. Nah, Gusti akan tinggal di mana? Gitu kan? Di antara itu poin yang mau kita lihat, itu yang disebut dengan disaster sosial. Kan kalau waktu saya ngajar kebencanaan kan itu. Perilaku itu kan ya mungkin ada masyarakat, oke, Gusti tinggal dulu rumah saya sampai jalannya bisa lewat gitu kan. Tapi kalau budaya masyarakatnya itu tidak ada yang mau gitu kan. Justru di situ akan muncul peluang perampokan kira-kira gitulah. Nah, itu yang mau dilihat oleh Pak Dadang gitu kan. Nah, yang Galan lihat itu adalah pro disruption ini kan. Ya, melihat potensi kebencanaan tadi itu. Nah, makanya tadi kita perlu melihat lokasi jalan yang tadi dibuat itu. Pergerakan dari tahun ke tahun. Oke, itu kira-kira ya. Jadi memanfaatkan pendekatan-pendekatan itu karena kan nanti kedepannya apa kalau di situ dikembangkan wisata gitu. Jadi kan nanti kalau kejadian longsor kemudian Gusti yang tadi nggak bisa pulang, yang diceritakan oleh Gusti kan kejelekannya, sehingga orang ragu untuk datang kembali ke Tanjung Kurung, mulanya gitu. Nah sementara si masyarakat di situ berharap akan ada turis ya, akan ada geoturisme yang datang berkembang. Gitu. Nah yang Galan buat itu, oh ini mah nggak berat sih peluang kejadian longsornya. Ya berarti itu informasi diperlukan oleh masyarakat gitu kan. Artinya kalaupun longsor katakanlah motor masih bisa lewat. Tapi ketika in case kendaraan tidak bisa lewat, apakah masyarakat sekitar mau membantu membersihkan kelongsoran itu? Kan itu. Itu poinnya kan. Masyarakat juga pasti akan mau ketika misalnya selama ini dia jual kopi rutin misalkan tiap hari kan dia bawa kopi dari Tanjung Kurung ke Muara II gitu kan. Nah, maka otomatis orang di situ juga akan mendapatkan benefit itu dari aspek kita sebut social engineering. Gitu. Ya. Oke. Jadi minta bantu dibuatkan itunya ya ke Fadil sama ke Gusti biar Galan fokus di situ. Tapi peta-peta tadi mohon dibuat ya Gus ya. Dibuat peta geologi tadi kan itu masih format yang itu kita pakai format jurnal bisa dilihat. Nggak usah ada lagi jurusan teknik geologinya, tapi cukup sekali aja di atas ya. Jadi peta indeksnya mohon bantu dibuat juga gitu ya. Oke. Iya Pak. Oke. Di sini Jumatan 11.56 sih. Ini semua di Palembang ya. Oke. Ya. Galan di kampus lah. Iya itu sama belakangnya saya kenal. Ya. Oke. Nunggu Bu El ya, nunggu Bu Wiwi. Oke, gitu ya. Ya, nanti rekamannya ada nanti biasa saya. Cuman tadi yang panjang kali lebar sama dia lupa di rekam. Oke. Gitu ya. Ya, terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi. Selamat siang. Ya, siang.